Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Marilah terlebih dahulu kajian kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infadu ilaiha wa tarakuka qa'iman qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Barakallah. Ibu bapak jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sehat semua. Kita dimampukan oleh Allah untuk menghadiri sholat maghrib dengan berjamaah di awal waktu, dan itu merupakan salah satu yang amalan yang dicintai oleh Allah. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabatnya, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, apakah amal yang disukai oleh Allah? Di antaranya adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Tsumma ayyul ya Rasulullah, al-jihadu fi sabilillah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Tsumma ayyul ya Rasulullah, as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Menawi kita menapa waos keterangan saking as-sholatu ala waqtiha ai fi awwali waqtin, ya, ai fi awwali waqtin, yaitu di awal waktu, ya. Alhamdulillah di masjid kita ini selalu tepat waktu, ya. Buat kegiatan opo wae, ya, angger wis wayahe mlebu waktu salat kita hentikan semua aktivitas. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan benar-benar dicintai oleh Allah. Ya. Ayyu a'malin ahabbu ilallah, pekerjaan apa yang disukai oleh Allah? Di antaranya adalah as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tetap Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak, masalah sholat tanggal 10 sampun terus boyong ya? Sudah semua ya? Sampun apa keren? Sudah. Sekarang kita beralih ke sholat jamaah dan sholat Jumat. Di pembahasannya PT itu di sholat jamaah dan sholat Jumat. Maka tadi saya awali dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan sholat Jumat di dalam surat. Ayo. Di dalam surat Al-Jum'ah, surat yang keberapa?
Surat Al-Jum'ah, surat yang ke-62. Insya Allah Bapak Ibu sekalian hafal sedoyo ya. Surat Al-Jum'ahnya hafal. Ayat-ayat itu apa sedoyo betul? Enten sing hafal, enten sing betul. Kok gimana baik ya? Jadi ditinggalkan itu buat jalan. Nek surat Jum'ahnya hafal semua ya? Ya, alhamdulillah. Ayat-ayatnya ada yang kita hafal, ada yang tidak kita hafal. Di antara yang dihafalkan tadi itu, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru ya idza nudiya lis-sholati untuk melaksanakan sholat yaumal jum'ati pada hari Jumat, yaumal jum'ati fas'au bersegeralah, fas'au ila dzikrillah bersegeralah untuk ingat kepada Allah. Fadilah datang awal di waktu di sholat Jumat itu luar biasa loh saya itu. Sing tekon bisa dhewe itu padha karo entuk ganjaran akeh. Untuk ya, sing nomor loro sapi, sing nomor telu wedhus, sing nomor 4 titik, sing nomor 5 bro. Nah ini nyata masalah sholat Jumat ini khusus kagum bapak-bapak, karena memang untuk perempuan itu boleh tidak ikut, ya, boleh tidak sholat Jumat. Tetapi ketika ada ibu-ibu yang ikut sholat Jumat, boleh tidak? Boleh dan tidak boleh dilarang. Tidak boleh dilarang kalau ada ibu-ibu yang ikut sholat Jumat. Yang begitu. Cuman masalahnya yang baru kok spesies itu belum saya nek belum ada itu belum botet kok. Padahal saya Pak, sholat Jumat itu kan diawali dengan 2 khutbah. Ini betul. Ya, itu ternyata sudah rangkaian sholat Jumat Pak. Sholat Jumat itu, khutbah Jumat itu. Idza sha'adal imamul mimbar, kalau imam itu sudah naik ke mimbar, betul salah praktek hati ya, wis ngapal kabeh sih. Ya. Niku ternyata para malaikat itu menutup absen, buku absennya itu ditutup. Ngopo tidak ditutup? Ternyata para malaikat itu juga akan mendengarkan khotib. Ngeten lho. Lah saiki nek sing tekone kok wis khotbah kata nggih niku kira-kira di absen karo malaikat niki Aziz dicengkran opo ya dengannya merah ya kan. Makanya monggo fas'au itu artinya apa? Bersegera, enggak cepet-cepet. Fas'au ila dzikrillah. Maka kalau di Makkah, kalau di Madinah itu ya, dulu ya, itu ada 2 adzan, tapi adzan yang pertama itu belum masuk waktu, di pasar-pasar dan sebagainya dulu di zaman seperti itu, karena dulu belum ada pengeras kan begitu. Jurnal itu kalau cilik ya tadi orang kentongan itu mergurung atau speaker ya, tapi mergurung atau speaker nanti itu yang ngomong itu bagi teman-teman gitu loh. Orang ditinggal jadul nang teras itu boten teman-teman. Kalau dulu itu anggap seperti dung. Wah itu teman-teman. Dari cepet aduh cepet kan dungnya terus biar cilik itu loh saya. Ini termasuk cilik Mbak Yono baru dia berarti. Yo malah dulu bisa. Oke, tapi kan di pulau ada. Anggurnya dung. Niku sing tukang beduk niku nek sadurung 1 jam sebelum masuk waktu dhuwur itu sudah iya. Dulu titenane anggere wis mlebu waktu dhuwur itu terus di tung ya kan. Masya Allah.
Biar belum ada pengeras, tetapi orang-orang datang ke masjid untuk sholat Jumat itu luar biasa saya itu. Ya. Apa rasanya pengerasnya aneh-aneh? Kose ketiroan ngono, kose belum khutbah, kose bisa khutbahnya kan? Kose belum pas mau, mari ibu dan bapak, bagi ibu-ibu yang ingin ikut sholat Jumat tidak ada larangan, tetapi khususnya bagi bapak-bapak, pas mau bila dikirilah, bersegeralah untuk ingat kepada Allah. Wadarul bayi, dan tinggalkan jual beli, ya, tinggalkan aktivitas kita, tinggalkan semua aktivitas kita untuk pas mau bila dikirilah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah ini ayat ini. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian tahu. Masalahnya membawa ngerti kok. Kan ngoten. Mergo orang ngerti ini ku tekone sok. Karena tidak tahu fadilah. Kalau benjang muga-muga sakit sedaya nggih. Jenengan saged sholat Jumat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ngeten nggih. Muga-muga ngeten nggih. Niku kok tekone jam 10. Nggih insyaallah iso ngikuti khutbah Jumat nanging nang kelaparan. Wis ora iso mlebu masjid malih niku. Wis ditutup masjid. Saestu. Baik itu di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Kok leh seko hotel jam 10 nggih. Siap-siap kudungan sajadah saya ngambil gelar nang pengalaman pulau pertama kali sholat Jumat di Masjidil Haram niku niku oleh nang terminal enggak Pak harus terminal lah dulu terus yang video wis ngerti wah itu kudu luwih dasik Masya Allah begitu semangatnya mereka untuk mendapatkan fadilah karena mereka tahu monggo sekali lagi Bapak Ibu sekalian sholat Jumat mari kita perhatikan ya pas awal dzikrillah wa dzarul bayi ya yang kemudian nanti kok ayat berikutnya wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi nek wis rampung le nglaksanakake sholat wis rampung sholat Jumat pas apa tadi? Fantasiru bertebaranlah kalian di muka bumi. Wabtagu min fadillah, carilah fadilah Allah. Masya Allah. Wabtagu min fadillah, wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan ingatlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ini ayat yang berhubungan dengan itu. Kemudian ayat terakhir di dalam surat Al-Jumu'ah itu kan wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan fadhu ilaiha wa tarakuka qa'imatul ma'indallahi wa yu'minallahu wa minal tijarah wallahu khairur raziqin. Ini kisahnya ternyata ayat ini ketika Rasulullah itu khutbah ya kan otomatis nek salat Jumat nang kono wis keblok kan ya. Nah ketika Rasulullah itu khutbah itu ditinggalkan jamaah mergo ana perdagangan nang arep diskon gitu. Malah do metu nggih wataroku qaima dan mereka meninggalkan kamu sedang khutbah gitu loh. Wa idza ra'au tijaratan dan apabila mereka melihat tijarah perniagaan atau perdagangan Allah wa nimfadu. Nah niki sing lahwan fadhu niki nek kula waos nggih tengen napa tafsiripun nggih Allah wa fadhu niku ternyata ada pernikahan. Sing pertama itu karena tadi itu nggih ono diskon perdagangan nggih. Mungkin arek bol-bol iki nek nggih. Wa tarakuka qa'iman dan mereka meninggalkan kamu Muhammad, kamu sedang berkhutbah. Diriwayatkan ibu dan bapak itu tinggal 12 orang. Sing mau memenuhi masjid menunggu mergo ono tijarah di luar masjid, gitu. Pengumuman ayo siapa yang pengen beli baju dan sebagainya diskon sampai 50%.
Dua bukan mengingkari wong rolas. Maka Muhammad katakan kepada mereka, kul ma indallahi khair. Yang Muhammad katakan kepada mereka bahwa di sisi Allah itu apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Kul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada perniagaan, daripada perdagangan, tijarah jual beli maupun sendaguru tadi. Wallahu khairul raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi ayat itu tentang sholat Jumat. Berarti kita kalau sekarang itu kalau tidak salah zuhurnya kan jam 11.27. Maka usahakan jam 11.27. Berarti jam 11:04 itu kita sudah berangkat dari rumah, maksudnya kan begitu. Itu paling tidak menurut saya. Nah, nek mulai ikut awangi ya, kan jam 11:04 mangkat ya tekan kene wis mulai ikut bato. Nek mangkate saka pulau pas bisa awangi ya. Berarti kena kaya kuno kok arek melu sholat Jumat nang kene ya kudu jam 11 mangkat saka rumah. Maka kalau Ustaz Adi Hidayat itu hafal. Napa niku waktu sholat itu beliau hafal. Sekarang asalnya jam segini, masya Allah. Monggo ibu bapak sholat Jumat kita perhatikan itu. Kul ma indallahi khairun minal lagwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Katakanlah Muhammad kepada mereka bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada perniagaan atau tijarah perdagangan. Khairun minal lagwi, lebih baik daripada sendaguru tadi. Pokoknya kok sendaguru karena asor kan begitu Kul ma indallahi khairun minal lagwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Makanya Bapak sekalian, mungkin Ustaz Parjo sudah menyampaikan salah satu makna la ilaha illallah kan la raziqa illallah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. La raziqa illallah, tidak ada yang dapat memberi rezeki. Makanya di situ wallahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Dan sudah pernah saya sampaikan bahwa rezeki itu tidak terbatas apa yang kita makan dan tidak terbatas apa yang kita minum, termasuk kesehatan itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya saudara-saudara yang sholih itu juga rezeki. Kita punya istri sholihah, punya anak-anak yang abror, birrun berbuat anak-anak kita baik, sholihah itu juga rezeki dari Allah. Insyaallah. Maka kita sering berdoa kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tampakkanlah yang hak itu hak, ya Allah, dan berilah rezeki kepadaku untuk bisa mengikuti yang hak tadi. Berarti mengikuti yang hak itu adalah termasuk rezeki. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan tampakkanlah yang batil itu batil, dan berilah kekuatan, berilah rezeki pada aku untuk meninggalkan yang batil. Bisa meninggalkan kebatilan itu juga termasuk rezeki dari Allah. Termasuk kita duduk-duduk di masjid seperti ini juga rezeki yang luar biasa dari Allah. Saya setuju. Subhanallah. Jadi itu sebagai mukadimah tentang sholat Jumat. Ada subhanallah. Kemudian masalah sholat jamaah sekarang itu untuk mukadimahnya tentang sholat Jumat. Sholat jamaah. Kalau nek mau hadis niku lho, bahwa Rasulullah SAW itu pernah memerintahkan kepada para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar, sering bilang untuk mengumpulkan kayu bakar. Terus gini loh Pak, para sahabat kan badhe kagem menapa sih dulu kanjeng Nabi kan kuwi lho arek gawe bakar omah-omah sing kuwi lho bapak-bapake ora do melu salat jamaah ngono cara bahasane dia Mbak.
Jadi Rasulullah memerintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar itu dalam rangka untuk apa tadi? Membakar rumah bagi bapak-bapak yang tidak ikut sholat berjamaah padahal perlu anggaran. Dia tidak punya kesibukan, kan begitu. Ini menandakan bahwa betapa ada yang mengatakan memang fardu ain bagi bapak-bapak untuk sholat berjamaah. Kecuali kalau ada udur, ya, kan gitu. Boleh tidak ikut sholat berjamaah bagi yang udur. Makanya kalau siapa ya yang sok dari guyonan itu kan, nek ono bapak-bapak kok sholatin nang omah, kuwi aja nganggo sarung, kon nganggo mukena. Dan tadi bapak-bapak solihah dan malahan. Ini sebetulnya sindiran tapi kudune dalam sekali kan ya. Mosok bapak-bapak kok kon jadi bapak solih itu kan orang iso kan. Masa ini sindiran yang berat sebetulnya. Makanya usahakan ibu dan bapak-bapak khususnya ya, bapak-bapak khususnya usahakan sholat fardunya selalu berjamaah. Selalu sholat berjamaah. Kecuali kalau ada udur ya. Udur yang syar'i itu contohnya wiswayai sholat jamaah tapi kok kegelap misalnya, itu kan malah diperbolehkan. Ya. Tapi kalau itu nanti di, ya. Dan kalau dia bisa tahu nanti kalau itu. Tapi itu orang masalah sholat loh. Kalau upacara, ya. Nek dompet upacara untuk gue itu jalan kamar mandi malahan. Berdoa enggak itu. Upacara giliran tuh loh di masalah itu. Mana ini gimana? Masih di kamar mandi Ustaz. Oh iya, maklum memang. Filter fat Ustaz masih di WC. Padahal di WC yo ora apa-apa menghindar dia tidak ikut. Ojo ikut lah alasannya kan begitu ya. Insyaallah. Di antara yang diperbolehkan tidak ikut sholat jamaah itu siapa? Satu, sakit. Benar ya? Boleh nih? Kemudian itu tadi apa? Apa jenisnya Pak? Udurnya tadi apa? BAB ya? Kan begitu ya BAB kan itu malah diperbolehkan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dasarnya dalam ayat Al-Qur'an disebutkan wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah kalian sholat dan tunaikanlah kalian zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ini artinya adalah perintah bahwa kita sholat itu adalah dengan berjamaah. Kemudian wa idza kunta fihim fa aqimta lahumus shalah wal takun ta'ifatun minhum ma'ak. Ayat surah An-Nisa ini berkenaan sholat khauf, ya. Sholat khauf itu adalah sholat dalam keadaan berperang. Wong sholat dalam keadaan berperang saja disuruh untuk berjamaah. Wa idza kunta fihim fa aqimta lahumus shalah wal takun ta'ifatun minhum ma'ak. Nah ini masyaallah. Kemudian hadis sholatul jamaati tabdulu sholatul fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Inna selanjutnya akhrajahu sittah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna athqala sholatin 'alal munafiqina sholatul isya'i wa sholatul fajri walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan walaqad hamamtu an amura bis sholati fataquma thumma amura rajulan fayusalli bin nasi thumma intalaqa ma'iya bi rijalin ma'ahum. Bapak Ibu sekalian, min khatabin ila qaumin la yashhaduna sholata fa ufarriqu alaihim buyutahum. Ini tentang hadis. Yang pertama adalah sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Kemudian yang kedua, sesungguhnya seberat-berat sholat atas orang-orang munafik. Nah ini perhatikan Ibu dan Bapak, sesungguhnya seberat-berat sholat atas orang-orang munafik adalah sholatul isya wa sholatul fajri, yaitu sholat isya dan sholat subuh.
walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau hadwan. Seandainya mereka mengetahui apa yang ada di dalam sholat isya dan sholat subuh, maka niscaya mereka pasti akan mendatangi keduanya walau hadwan, meskipun mereka dengan sholat isya dan sholat subuh. Seberat-berat sholat bagi orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Wonten Al-Qur'an pun ngendikaaken innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila mudabdabina baina dzalika la ilaha ulahi wa la ilaha ulahi. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka hendak menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, maka Allah akan menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, dan apabila orang-orang munafik itu berdiri untuk melaksanakan sholat, qamu kusala, maka mereka berdiri dalam keadaan malas. Yura'unan nas, mereka memperlihatkan kepada manusia, riya. Mudabdabina baina dzalik itu pokoknya nopo nggih, ada keraguan-raguan, la ilaha ula'i wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah, tidak cenderung kepada orang yang beriman dan juga tidak cenderung kepada orang kafir. Bimbang, mudabdabina itu bimbang. Maka kalau di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu kan disebutkan, berapa yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan mereka kepengen menipu orang-orang yang beriman. Pada hakikatnya mereka tidak menipu kecuali mereka menipu diri mereka. Walahum yashurun, dan mereka tidak menyadari pada hakikatnya mereka sedang menipu dirinya sendiri, tetapi tidak sadar. Gusti Allah lari diakusi. Masya Allah, naudzubillah. Jadi di sini inna atqala salatin 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajri. Sesungguhnya seberat-berat salat atas orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh atau salat fajar. Walau ya'lamuna ma fihima, dan seandainya mereka mengetahui apa yang ada di dalam salat isya dan salat subuh, la atauhuma, maka sungguh mereka akan mendatangi salat isya dan salat subuh itu walau habwan, meskipun dengan cara merangkak. Walaqad hamamtu an amuru bis sholati, dan sungguh aku menginginkan untuk aku memerintahkan kepada mereka bisolati dengan sholat. Fataqomatu ma'amur rajulan fayusolli, maka kemudian mereka mendirikan sholat dan aku memerintahkan kepada laki-laki fayusolli, maka kemudian dia sholat binasi dengan manusia. Nah ini sudah saya singgung, Jadi Rasulullah itu memerintahkan kepada para sahabat untuk mengumpulkan apa tadi? Kayu bakar, dirijalin ma'ahum huzamun min khatobin ila qaumin la yashhaduna sholat. Mereka tidak mengikuti sholat berjamaah. Fa ukharriqa, maka niscaya aku akan ukharrik itu artinya membakar, alaihim atas mereka buyutahum, rumah-rumah mereka. Rawahu Ahmad an Abi Darda radhiyallahu anhu. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian,
masalah sholat berjamaah kan tadi disebutkan dalam hadis itu bahwa sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian, tetapi itu kan harus ada syarat-syarat yang dipenuhi. Kenapa imamnya orang kesusu, saat guru kita menghadap ke makmum, luruskan barisannya, rapatkan barisannya. Karena salah satu sempurnanya sholat berjamaah adalah dengan merapatkan dan meluruskan shaf, kan gitu ya. Kemudian shaf makmumnya juga rapat, makmumnya tidak mendahului gerakan imam. Kan betul? Tapi yang terjadi di masyarakat betul, ya. Maka nanti akan mendapatkan 27 bagi makmum menangi takbiratul ihramnya imam. Semua makmum mendapati takbiratul ihramnya imam. Dan para makmum tidak boleh mendahului gerakan imam. Wong barengan mau angsal, barengan dengan gerakan imam saja tidak boleh, apalagi sampai mendahului. Yang saya baca ibu dan bapak tentang makmum yang mendahului gerakan imam itu bahwa besok kelak nanti ketika di hari kebangkitan, yaumul ba'thi, di hari kebangkitan itu mereka nanti dibangkitkan kepalanya dengan kepala himar, diganti dengan kepala himar. Ini bagi yang biasa mendahului gerakan imam. Masya Allah. Maka alhamdulillah kalau di masjid kita sudah terkondisikan, terkondisikan. Yang kadang-kadang sokan itu kalau ada jamaah, kalau ada jamaah dan tidak pernah ikut ngaji, ini saya biasanya dari sholat jamaah ora sempurna teman-teman. Sholat pertama huruf kebe, ada makmum masbuk. Yang seharusnya memenuhi sholat pertama atau tapi malah membuat sholat sendiri. Niku mohon orang nang buri, tapi malah nang pojok kono orang gitu Yang terjadi, kenapa? Karena mereka tidak tahu. Maka ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, fikih itu artinya paham. Fikhus sholat, fikhus sholatil jamaah, fikhul makmum, fikhul imam, itu harus kita pahami semua kan tadi. Subhanallah. Fikih tentang wudu itu juga harus kita pahami. Selanjutnya Rawahu Ahmad an Abi Darda anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min thalathatin la yu'adzimuna wa la tuqamu fihimus sholata illa stahwada alaihimus syaitan. Nah ini seandainya ada 3 orang, maka kok di situ akan didirikan sholat berjamaah, itu salah satunya disuruh adzan. Adzan, domis adzan komat salah satu dijadikan sebagai imam. Saya pernah cerita kepada panjenengan ketika Muhammadiyah dengan NU itu diundang ke istana, pernah gitu. Sehingga sing imami sapa jenengan itu? Tukang parkir. Sing imami tukang parkir, dan dalam tanda kutip mungkin orang. Makanya ini banyak wong pinter niku malah so angel kok biasanya. Malah so angel. Wong kudune nek dalam safar, dalam bepergian itu kan harus diangkat salah satu menjadi imam. Baik itu imam safar maupun imam sholat. Dan begitu. Maka kalau ada 3 orang di sini disebutkan fal yu'adzinu ahaduhum, hendaklah salah satu di antara mereka ketika akan didirikan sholat disuruh untuk adzan. Dan ini biasanya kalau anak-anak pondok pesantren itu kalau pas khaimah itu apa namanya? Kemah, khaimah. Kemah itu berasal dari bahasa Arab, Pak. Dari kata-kata khaimah, itu mereka pasti ada adzan, ada iqamah. Salah satu disuruh untuk menjadi
imam. Dalam safar pun juga seperti itu. Karena di sini sebetulnya begini Bapak sekalian. Ma min thalathatin la yu'addinuna wa la tuqamu fihim shalah. Ada 3 orang kok kemudian tidak ada adzan dan tidak dirikan dan mereka tidak sholat, meninggalkan sholat, illa stahwada alaihi syaitan, maka akan akan dikalahkan dengan setan. Jadi orang terus Islam gitu, sebagian misalnya orang diadani, orang sholat, berarti dia dikuasai oleh setan. Saya lupa ayatnya surat apa ya. Waman a'rada an dzikri waman a'rada an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang lalai dari mengingat kepada Allah, maka niscaya dia akan dikuasai oleh setan. Nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Dan setan itu akan menjadi temannya orang yang tidak pernah ingat kepada Allah tadi. Masya Allah. Maka dimanapun dan kapanpun kita harus selalu ingat kepada Allah. Kalau panjenengan nanti punya hadis, kitab hadis qudsi, itu